jawabnya Rasulullah, Pak, ngapunten nggih, saya ndak bisa ngasih uang, saya ndak bisa ngasih makanan, niki jenengan bawa jubah, mudah-mudahan barokah. Oh, senang. Sampai pulang ke rumahnya, Kharijul Madinah, di luar kota Madinah, kembali ke kampungnya. Sampai di kampungnya ndak langsung ke pasar, ndak langsung ke rumah, pergi ke pasar. Di pasar dilelang. Jubahnya Rasulullah ini dilelang, Pak. Ayo, siapa sing kepengin jubahnya Kanjeng Nabi Muhammad, saya jual dengan harga tertinggi. Wah, sing jenenge jubahnya Rasulullah. Kabeh niki ya kepengin memiliki, niki duduk jubah kaleng-kaleng iki. Jubahnya Rasulullah akhirnya dilelang. 1 dinar, 2 dinar, 4 dinar, 5 dinar, 10 dinar, 17 dinar, terus munggah nih. Lho, sak dinar niku, 1 dinar di zaman Nabi Muhammad seperti 4 gram emas. Kalau sekarang seperti 4 juta. 1 dinar itu 4 gram emas. Sak keping di zaman Rasulullah itu seperti 4 juta sekarang. 17 dinar. Akhirnya terus naik 60 dinar sampai 70 dinar. Terdengar saudagar kaya tapi matanya buta. Niki lelang wis kampung nih. Mendengar dia, akhirnya dipanggil budaknya, duduk pembantu nggih budak. Orang dulu itu ada perbudakan. Budak, kamu bawa ini uang, itu di pasar sedang dilelang jubahnya Rasulullah. Jangan pulang sebelum kamu mendapatkan jubah tersebut. Beli berapapun harganya, siap. Sampai di pasar, tanglet niki budak. Sudah berapa nilai lelangnya? Sudah berapa? 87. Oh nggih. Langsung digenepno 100 dinar. Biasanya munggah niku siji-siji. Niki digenepno 100 dinar. Wih, kaget. Akhirnya tambah lagi 101, 102, 103, 104, kasih suwen 200 dinar. Bingung sak kampung. Lho kabeh wae duduk duweke. Ya lek duweke bingung. Karena bukan uangnya enggak masalah. 200 dinar. 200 dinar itu berarti 800 juta, Pak. 800 juta mes 1 M. Hampir 1 miliar. Akhirnya semua orang tidak ada yang sanggup lagi di atas 200 dinar. Terbelilah jubah tersebut kepada Buddha. Senang Buddha. Pulang ke rumah tuannya diberikan, ya Sayyid, niki tuan doro, niki jubah saya menangkan dengan harga 200 dinar. Nopo dawune dorone niki tuannya, itu sedikit untuk Nabi Muhammad SAW. Akhirnya karena kamu berhasil memenangkan ini lelang, tak hadiahi, kowe tak merdeka, no merdeka. Kamu saya merdekakan bebas, niki tak sangoni 50 dinar. Woi, bayang Pak. Saking gembirane niki, niku budak dimerdekakno plus disangoni 50 dinar. Setelah dipegang jubahnya, niki jubah lakune 800 miliar. Woi, nek iso dilelang, jubahku tak lelang, enak cepet dadi pondok niku. Lho nggih. Kula bangun pondok sampai saat ini kita utang-utang. Coba ada jubah kayak Kanjeng Nabi Muhammad dilelang langsung 8 miliar. Muhammad Muhammad. Setelah menang tadi dipegang ini jubahnya, langsung berdoa, Allahumma ya Allah, karena kemuliaan sang pemilik jubah ini ya Allah, sembuhkan saya dari penyakit mataku. Langsung diusapnya. Subhanallah. Seketika itu disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma Muhammad. Wih, nangis nih. Tuannya tadi nangis luar biasa. Dia lihat istrinya, dia lihat anaknya, dia nikmati. Allah kembalikan penglihatannya. Setelah itu cukup, langsung ngambil bekal seadanya, pergi ke kota Madinah. Sampai di kota Madinah tanya, mana rumahnya Nabi Muhammad? Ditunjukkan, niki griyane Rasulullah. Digedor, assalamualaikum, waalaikumsalam. Wah, dicium tangan Rasulullah. Dirangkul Pak Kanjeng Nabi Muhammad, diambungi, nangis. Bisa melihat wajah Rasulullah. Setelah dia puas nangis isak-isak, akhirnya dia datang ngomong, ya Rasulullah,
kula mriki kepingin silaturahmi dan kula badhe ngembalikno niki jubane jenengan. Karena kula yakin jenengan lebih butuh dari saya. Niki jubane jenengan saya kembalikan. Bingung Rasulullah. Loh, niki jubah tak kena kepada orang miskin. Saya kasihkan kepada orang yang minta. Loh, kenapa jubah bisa ada di kamu? Diceritakno. Nggih. Kali wong miskin itu jubane jenengan dilelang. Akhirnya karena saya buta, saya suruh budak saya ke pasar, menanglah lelang tersebut dengan harga 200 dinar. Setelah menang langsung diberikan kepada saya karena bentuk gembira saya, ya Rasulullah, saya merdekakan budak tersebut. Dulu saya orang yang buta, akhirnya saya bertawasul meminta barokah, berdoa kepada Allah, barokah jubah niki ya Allah, berikan saya kesembuhan. Akhirnya saya diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun saya sudah cukup hajat saya, Rasulullah. Saya ingin kembalikan dan saya ingin habiskan waktu saya bersama jenengan, ya Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Senang Nabi Muhammad, gembira Rasulullah. Langsung diterima lagi itu jubah, dipanggil istrinya Sayyidatuna Aisyah. Dengan bangga dan gembira Rasulullah pamer. Rasulullah membanggakan, ketahuilah wahai Aisyah, karena satu jubah ini, karena berkahnya satu jubah, orang yang miskin dijadikan kaya oleh Allah. Karena barokah satu jubah, seorang budak dimerdekakan oleh Allah. Dan karena berkahnya satu jubah ini, orang yang sakit buta diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya kula lan jenengan niat niki Pak Bu menjadi dalil bahwa kita mayoritas NU sunnah untuk membuat acara tasyakuran. Allahumma Muhammad. Jadi kula kadang heran kali wong niki sing menyatakan tasyakuran niki hukumnya haram. Tasyakuran niki hukumnya bid'ah, niku mengundang murkane Gusti Allah. Berarti niku gak ngerti Qur. Lho ya napa sing ngongkon niki Gusti Allah dan Al-Qur'an. Ketika ada di antara kita yang mendapatkan nikmat, mendapatkan anugerah dari Allah, falyafrahu, lek jenengan ngerti belajar bab nahu niku lame niku lam amr, lam perintah, berarti perintah Gusti Allah. Lek wis perintah ten Al-Qur'an niku Pak, lek gak hukume wajib berarti sun. Lo ibadah niku perintah Gusti Allah, lek jenengan laksanakno niki dadine ibadah. Falyafrahu, maka ungkapkan kegembiraan, syukurlah atas nikmat tersebut. Allahumma shalli ala Muhammad. Kane jenengan delok nggih, masyarakat NU niki Pak Bu, uripe kumpul silaturahmi, selamatan, mangan. Punya anak, nikmat dari Allah. Kumpulkan kerabatnya, tetangganya, saudaranya, dipanggil ustadz, dipanggil kiai, dibacakan Al-Quran, dibacakan sholawat sebagai bentuk syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah berupa ujung-ujungnya mangan Allahumma Muhammad. Longge anak niku nikmat, coba lihat Pak Bu, berapa banyak orang di luar sana niku sing gak diparingi anak oleh Gusti Allah. Berapa banyak orang yang ke rumah saya kaget kula. Tak pikir no ulo mangane. Muhammad. Berapa banyak Pak Bu wong sing teng griyane kula njaluk amalan, njaluk ijazah. Beb, ono amalan gak Beb? Ono ijazah gak Beb? Sing kira-kira lek kula ngamalno ijazah niki diparingi anak kali Gusti Allah. Allahumma shalli Muhammad. Niki tak sampekno nggih, jenengan yang kepingin punya anak, Beb saya 5 tahun tidak punya anak, Beb saya 7 tahun. Entah jenengan, saudara jenengan, anak jenengan, tanya amalan, niki amalno. Kepingin punya anak, amalkan. Napa Beb? Baca 41 kali surat Fatihah
selama 41 hari saderenge sembahyang subuh. 41 kali surat Fatihah selama 41 hari saderenge sembahyang subuh. Lanang wedok, tapi lek perempuan waktu haid berhenti, lakinya yang meneruskan. Kali bolong satu wajib ngulang. Angel beb doyo. Wong anak Pak Bu, kok pikir anak niki murah ta? Sampean ngerti, saya punya teman, nggih, ndak punya anak lama, akhirnya mereka niku gawe bayi tabung 95 juta Bu. Satu anak itu 95 juta, niku belum tentu jadinya. Lu jenengan sing punya anak 5-6 ya sontong, alhamdulillah. Niku pun 600 juta. Berarti jenengan ono tabungan 600 juta. Lho kalau ana utange dolen siji. Alhamdulillah. Balik. Lo bayi tabung siji 95 juta ya? Berarti 600 juta. Muhammad. Oke. Niki amal niki anak niku larang, ya larang niku ya amalan niku kudu abot. Bolong siji wajib mulang niki tirakat nggih. Jadi tapi wajib niat, balik kan niat. Jadi jenengan niat, ya Allah Gusti, kula nirakati iki ijazah dari Habib Muhammad baca 41 kali surat Fatihah saderenge sembahyang subuh selama 41 hari, niat mudah-mudahan diparingi turunan. Harus niat nggih. Lek gak niat gak iso. Harus niat, diniatkan tirakat 41 kali surat Fatihah selama 41 hari, mudah-mudahan cepat diberi anak dari Allah. Allahumma Muhammad. Loh, yang dapat anak ini sunnah untuk tasyakur, syukur karena diberi nikmat anak, pendamping hidup, alhamdulillah. Kalau Pak Bu kata sing jomblo, jenengan ini yang laki dapat pendamping hidup istri, alhamdulillah. Sing istri yo angsal pendamping hidup suami yo alhamdulillah. Lho niki nikmat dari Gusti Allah. Lon akeh Pak sing jomblo, ana sing jomblo. Teko. Ana janda ta? Daftar. Ya dalam Muhammad. Oke. Dapat pendamping hidup, alhamdulillah diundang malik rapati tonggone. Panggil ustadz, panggil kiai, tasyakuran, sholawatan sebagai bentuk nikmat syukur atas mempunyai karunia pendamping hidup. Mangan manek soto, mangan anak rawon, saniki soto, pecel beb, kok, tonggone munggah jabatane syukuran. Intine setiap kita mendapatkan syukur maka sunnah mendapatkan nikmat sunnah untuk bersyukur. Asal Pak Bu nggih perhatino niki. Asalkan mensyukuri nikmatnya itu yang mengundang ridha Allah. Ojo jenengan diparingi anak kali Gusti Allah tasyakuran, tasyakurane salah, sing diundang palapa. Saweran trio macan diundang lho beb kan sunnah tasyakuran nggih leres, tapi syukur sing mengundang ridha Allah. Ojo sing kaya ngono Pak Bu. Perhatino nggih, hati-hati wong sing seneng saweran orkesan niku hati-hati, tanggung jawab ten akhirat. Lha niki Pak, lek sampean buat acara seperti ini, berapa banyak orang yang sholawat, berapa banyak orang yang sodako, berapa banyak orang yang zikir, berapa banyak orang yang ngaji, pulang nanti ibadah. Setiap ibadah niki diparingkan, diberikan kepada orang yang buat. Pak Lurah sing gawe, jenengan sholawat, jenengan pulang angsal pahala, Pak Lurah yo angsal pahala jenengan. Sodako jenengan angsal pahala sodako, Pak Lurah yo angsal pahala sodako dari jenengan. Jenengan mengamalkan ilmu, joko sembayange, gara-gara pengajian, jenengan dapat pahala sholat, sing gawe acara niki yo gawe mendapatkan pahala Muhammad. Makanya bejo wong
gawe pengajian kayak ngene niki Pak Bu. Begitu pula sebaliknya jenengan orkesan. Wah Bib, orkesan sing diundang trio macan lho. Sing ngogok-ngogok nyawer niku. Sing nyawer niku angsal dosane. Sing gawe acara yo angsal dosane. Sing nyawer dapat dosa, dosanya juga diberikan sama yang buat acara. Kenapa? Kalau tidak dibuat acara tidak bakal ada maksiat. Orkes isine mendem. Sing mendem niku itu dosa, sing gawe acara yo itu dosane wong men. Kenapa? Karena tidak bakal mendem lek gak ana acara orkes. Lek wis mendem kadang jotos-jotosan. Lah jotos-jotosan niku hukumnya haram dosa. Itu dosa sing gawe acara ya angsal lah Muhammad. Mangkane Pak Bu ojo tasyakuran boleh, selamatan boleh, bergembira boleh, tapi yang mengundang ridha Allah. Ojo disalahno Pak Bu, nggih ngapunten, jenengan punya anak, akhirnya syukurane gawe palapa, anak gede angel sembayang. Ojo sambatan, Bib anakku kok angel yo, diajak sembayang angel, diajak ngaji angel, pengajian yo angel. Kenapa Bib gini? Ono amalane sing salah jenengan dewi. Kenapa? Karena selamatane syukurane gawe pala. Coba niku anake ngomong budal palapa, bapak durung budal, anak budal disian. Lho bikin syukuran niku kayak gini Pak Bu. Anak nikmat disyukuri dengan sholawat, barakah sholawat anak jadi soleh-soleha. Barakah sholawat anak menjadi anak yang bakti kepada orang tua. Ngono. Wah Muhammad. Lo kenapa Beb kita harus bersyukur? Niki perhatiin niki. Kenapa Beb? Kok kita harus bersyukur? Ini kenapa? 3 alasannya. 3 alasannya. Yang pertama, kita harus bersyukur Pak Bu. Sing pertama alasannya napa Beb? Supaya nikmatnya tidak dicabut oleh Allah. Nikmat yang diparingi kali Gusti Allah gak dicabut Pak Bu. Kita ini harus bersyukur supaya nikmat tidak dicabut. Dongge jenengan diparingi harta berlimpah tapi digunakan untuk maksiat, akhirnya kaino bangkrut kali Gusti Allah. Yang memberi rezeki Allah, yang mencabut rezeki juga Allah. Loh gak digaya api niki dikapek kali Gusti Allah. Jenengan diparingi sehat niku nikmat, gak digunakan untuk ibadah, digunakan untuk mendemkai penyakit Pak. Dikai penyakit kali Gusti Allah. Ojo kula lan jenengan niki wajib syukur. Sing pertama supaya nikmat niki tidak dicabut oleh Allah. Muhammad. Paham Bu? Bu? Paham nggih? Yang kedua, kenapa Bib kita harus bersyukur? Alasan yang kedua, supaya nikmatnya ditambah oleh Allah. Karena Allah pun dawuh janji dan Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, la azidannakum niku janji niku Gusti Allah. Nun taukid, benar-benar bakal tak tambah. Jenengan lek syukur bakal tak tambah. Wah Muhammad. Berarti lek syukur niki ditambah. Nggih. Bukan contoh Beb, saya punya mata, saya gunakan untuk baca Quran, saya gunakan untuk zikir, saya gunakan untuk pengajian. Lah kok tambah belerek Beb? Lah kok tambah belerek? Lah ojo ngartino tafsir kayak ngono Pak Beb. Saya mendapatkan 1 istri tak syukur ya alhamdulillah, lo kagak nambah-nambah. Tutuk ngono maksudnya gimana? Mata kalau disyukuri digunakan untuk beribadah, digunakan untuk ngaji, digunakan untuk memandang wali, memandang orang soleh, memandang ulama dengan pandangan yang hormat. La azidannakum bakal tak tambah. Maksudnya mata itu kelak dapat melihat surga Allah.
Mata itu kelak dapat melihat wajah indah Nabi Muhammad. Bahkan mata itu kelak dapat melihat zat Allah Subhanahu, ditambah nanti di akhirat. Ngono maksudnya. Walain kafartum, tapi lek diparingi nikmat digunakno maksiat kei moto digawe delok TikTok kok bendino. Tangi turu TikTok. Mau tidur scroll TikTok ini sak jam mari-mari. Uripe TikTok ngising lo TikTokan. Nemen sambane. Wong itu kok. Wassalamu Muhammad. Akhirnya apa? Oh tambah maksiat niku Pak, Bu, nggih. Mengajak kepada dosis yang lebih besar. Perhatiin niki. Ojo nyoba maksiat. Beb, kula kepengin mendem titik sak tetes, sakniki sak tetes, meneh sak gelas. Lusa sak botol. Mben sak drum. Maksiat itu senantiasa mengajak kepada yang lebih besar. Dosis ini ku tambah nambah, delon. Nek sampean gak percaya, delon. Wong sing seneng wedokan iki. Sing pacar-pacaran apa langsung zina? Gak ono, Bu. Pertama yang apa? Tilpun-tilpunan. Pertama. Bar tilpun-tilpunan, video callan. Mari video call, ketemu gak cekelan, Mbak. Pertama gak mungkin cekelan. BD ketemu malih baru nyekel tangan. BD mulai tangannya nakal. Niki terus dosis ini ku tambah nambah, akhirnya dipikir dulu terus seperti niku akhirnya sampai kumpul terjadilah zina, nambah dosis dong. Wassalamualaikum Muhammad. Bon, sampai mana tadi saya lupa. Apa? Iya zina, sadurunge zina bahasa apa kula. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi. Tapi lek dikufuri, nggih, mari delok TikTok gak suwe delok video porno sampean. Kurang buka, Dit, wis kesuwen delok sing buka sekalian. Lho nggih. Terus seperti ini, Bu. Digunakan untuk maksiat, akhirnya apa? Inna adzabi lasyadid. Bukan matanya dibutakan sekarang, enggak, tapi mata yang digunakan untuk maksiat kelak bakal mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Siksa nanti di neraka. Pun, wis. Tadi alasan yang kedua, kenapa kita harus bersyukur, Beb? Supaya nikmatnya ditambah oleh Allah. Yang ketiga, Beb, kenapa Beb kita harus bersyukur? Yang ketiga, supaya nikmat itu diberkahi oleh Allah. Telu alasannya, pahami baik-baik Pak. Kita harus mensyukuri nikmat. Yang pertama supaya tidak dicabut, yang kedua supaya nikmatnya ditambah, yang ketiga supaya nikmatnya diberkahi oleh Allah. Longgih jenengan diparingi nikmat, gak diparingi barokah, gawe apa Pak Bu? Gawe apa? Hidup ini intinya berkah. Hidup ini intinya barokah. Jenengan diparingi rezeki yang banyak, tapi tidak diparingi barokah, tidak diberi berkah hartanya oleh Allah. Sami kali Korun, ngerti Korun sampean? Korun niku dinas oleh Allah masuk ke neraka gara-gara hartanya banyak, harta tapi tidak berkah. Akhirnya cuma untuk pamer-pameran, cuma untuk bangga-banggaan, cuma untuk sombong-sombongan. Hartanya dia yang menjerumuskan dia ke neraka Allah. Bahaya Pak, tak bahaya Pak. Bahaya harta itu kalau tidak barokah, bahaya. Jabatan gak barokah, nopo bedane kali Fir'aun
bukan cuma sekedar camat, bukan sekelas lurah, bukan sekelas presiden, the king of the king, rojo ni rojo. Seluruh kerajaan niki tunduk di dalam kekuasaan Fir'aun. Kurang rojo nopo niku, sak dunya niki sing nyekel Fir'aun. Tapi delon gala-gala jabatannya tidak diberi berkah oleh Allah, akhirnya jabatan itulah yang melalaikan dia sampai mengaku Tuhan, akhirnya menjerumuskan dia ke neraka. Ojo bangga diparingi nikmat, ono barokahne ga anak gatike berkah. Berapa banyak orang tua yang menangis gara-gara anaknya tidak barokah, berapa banyak orang tua yang tersakiti gara-gara anaknya tidak barokah, berapa banyak orang tua yang didolimi sama anaknya sendiri, bahkan maaf dibunuh sama anaknya sendiri gara-gara nopo anaknya gak barokah. Delon iki lho, 2 tahun yang lalu bayangno wong tuane dhewe dituntut berapa miliar itu, 1,8 miliar. Jadi orang tuanya utang 6 juta, 4 atau 6 juta, gara-gara gak dibayar mundak-mundak sampai 1,8 miliar dituntut. Pak niki wong tuane dhewe, orang tuanya sendiri yang melahirkan dituntut sama anaknya. Di Jember baru-baru ini, di Jember seorang anak nebas kepala ibunya sendiri gara-gara apa? Gak dikei sangu tambahan. Jadi anaknya SMP nih paringi dikasih uang jajan, bar sekolah minta uang lagi gak dikasih, ambil barang ditebas. Ibunya sendiri nih Pak, di Kendari beberapa tahun yang lalu seorang anak nebas kepala bapaknya sendiri gara-gara apa? Anaknya nyolong pencet ditaruh rumah, bapaknya datang kerja kelihatan pencet dimakan, gak terima naik ngapek barang dibeleh bapaknya dewi. Joniki anak gak barokah ini, gak seneng sampean, tambah menderita, tambah sakit. Kenapa? Anaknya ndak barokah. Hidup niki intine barokah Pakku. Lo mangkane supaya nikmati